Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita bersama Bapak Susanto, SSM Hum MA, PhD, dosen FKIP Universitas Bandar Lampung. Di sesi pertama ini kita sudah mengenal tentang kegiatan Pak Dr. Susanto, termasuk organisasi beliau, baik organisasi tingkat nasional, internasional, bahkan termasuk lokal juga, ya Pak Susanto ya? Oke. Jadi banyak juga organisasinya nih Pak. Iya. Ya, salah satu bentuk pengabdian Pak. Pak Susanto, jadi perlu juga di pemirsa Tegar TV kalau misalnya pengalaman kuliah atau keluarga ini silakan Pak Susanto. Ya, jadi berawal dari S1 ya? Ya. Kalau SD, kemudian SMP, kemudian STM ya. Kalau dulu STM itu di 2, jurusan Elektronik Komunikasi. Kemudian lanjut ke program studi sastra Inggris. SD SMP itu di Medan ya? Iya, di Medan. Wah. STM juga di Medan. Oh, Pak Doktor ini orang Medan lagi. Saya di Medan. Anak Medan. Iya. Anak Medan. Jadi 2015 tadi merantau ke Lampung. Iya, Oke. Silakan. Nah, kemudian di S1 itu kan sastra Inggris ya, di Universitas Islam Sumatera Utara, kemudian S2 di Universitas Negeri Medan untuk linguistik terapan bahasa Inggris. Nah, kemudian S2 lagi sastra Inggris. Oh, 2 kali gitu ya? Ya, S2 lagi pada S2 yang itu di CIFAL, Central Institute of English and Foreign Languages. Central Institute of English and Foreign Languages. Iya. Nah, di mana itu? Di Hyderabad, India. Iya, Hyderabad, India. Jadi di sana itu kebetulan istri juga mendaftar di kampus yang sama. Iya, jadi kuliah kami di sana. Oh, S2. ketemunya di sana atau sebelumnya di Medan sudah ketemu ya? Sudah di Medan. Oh, iya. Dia itu adik kelas S1. Oh, iya. Adik kelas, dia angkatan tahun 98, saya tahun 97. Di India itu S2-nya beasiswa atau ya, gimana? beasiswa. Kebetulan kita melamar beasiswa ICCR itu dari pemerintah India dan lulus dapat beasiswa kami berdua di India itu S2. Kemudian melanjutkan lagi studi, dapat beasiswa lagi dari pemerintah India untuk S3. Kalau saya beasiswanya di bidang linguistik, fonetik, dan istri saya juga dapat beasiswa di bidang sastra Inggris di kampus yang sama. Nah, itu cukup lama itu, 6 tahun. Jadi 2 tahun S2 tambah 6 tahun di India. Nah, kemudian kembali ke Indonesia dan merantau ke Lampung, ke Universitas Bandar Lampung. Setelah itu dapat beasiswa lagi untuk postdoc. Postdoctoral research itu di Shanghai Jiao Tong University. Oh, itu S3 ya? Enggak, setelah S3. Oh. Namanya postdoctoral, pasca doktor. Oh, iya. Pasca doktor. Oh, lanjutan S3. Iya. Oke. Tapi bukan S4 ya. Itu di Shanghai Jiao Tong University. Oke. Nah, di sana selama 2 tahun saya meneliti tentang bahasa, khususnya linguistik forensik dalam beberapa kasus. Ada kasus pembunuhan, kasus korupsi, kemudian kasus persengketaan merek dagang. Nah, itu kemudian kita salah satu luarannya adalah karya ilmiah dan laporan penelitian. Setelah itu alhamdulillah dapat lagi beasiswa Fulbright. Nah, kali ini di MIT, Massachusetts Institute of Technology di Amerika. Nah, di sana itu saya meneliti linguistik forensik terkait dengan analisis bahasa yang dikaitkan dengan aktivitas otak. Dan ini saya melihat mengkaji tentang mekanisme pendeteksi kebohongan yang saya yakin sekali ini akan sangat dibutuhkan di masyarakat. Karena tentunya dalam untuk mendeteksi kebohongan ini kan sangat diperlukan ya. Ada banyak para pelaku-pelaku kejahatan yang mungkin dia membantah dan sebagainya. Bisa juga penerapannya di
bidang lain, misalnya dalam dunia asuransi ya, misalnya klien menyembunyikan informasi untuk mendapatkan premi ya atau lain sebagainya. Oh, itu. betul. Dan itu bisa menjadi Menarik. kasus hukum. Oke. Tapi sebelum situ lebih Iya. jauh, Pak Susanto, saya jadi habis dari India S3 Iya, selesai iya. yang 6 tahun itu, Mm-mm. terus kemudian ke Shanghai. Shanghai Jiao University. Shanghai berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. lebih kurang. Terus kemudian ke Amerika. Amerika. Ya kan, itu yang postdoc tadi ya. Yang Shanghai dan Amerika itu ya. Lanjut kuliah terus itu ya, belajar terus. Meneliti, Pak. Meneliti. Riset. Oke. Sebagai bentuk kewajiban seorang dosen. Nah, kalau yang di Shanghai itu penelitiannya soal Bahasa dalam persidangan. Jadi ada misalnya kita masuk ke meneliti bahasa dalam persidangan, kalimat-kalimat yang diucapkan oleh hakim, kemudian penuntut umum, pengacara, saksi dan sebagainya, dan termasuk alat bukti bahasa yang dijadikan bahasa lisan maupun tulisan jadikan alat bukti dalam kasus itu. Menarik. Terus kemudian S3 yang di Amerika soal Postdoc. yang otak itu tadi ya? Iya, jadi di Amerika itu, di MIT itu kita di Department of Brain and Cognitive Sciences. Jadi khusus departemen itu penelitian yang terkait dengan otak. Jadi kita di sana berkesempatan untuk menggunakan fasilitas laboratorium, Iya, Pak. yaitu fMRI, Functional Magnetic Resonance Imaging. Itu apa Seperti itu? tabung itu, Pak. Jadi seperti tabung MRI ya, MRI. Oh, MRI. Iya, betul. Jadi subjek manusia itu masuk ke alat itu dan di stimulan ada jadi di layar itu kalimat-kalimat yang membuat dia mengucapkan sesuatu dan sebagainya. Di saat yang bersamaan kita bisa melihat aktivitas otaknya dengan menggunakan alat tersebut. Itu yang kebohongan itu kelihatan kebohongan. Nah, pada saat itu kita masih kajian preliminar ya. Jadi kita mengkaji penelitian-penelitian yang sudah terhadap permasalahan-permasalahan. Dalam penelitian itu saya mencoba apakah dimungkinkan untuk memanfaatkan alat itu ketika nanti kita ingin melihat apakah seseorang itu menyembunyikan informasi atau informasi yang telah disampaikannya itu sudah benar. Betul. Jadi ini masih panjang. Iya. Tapi masih secara panjang awam, perjalanan. secara awam Pak Dokter, Iya. yang saya tahu karena saya awam ini kan kalau nggak salah ada alat pendeteksi Ya, itu gimana? poligrafi. Menurut Pak Dokter? Poligrafi. Nah, yang menjadi ini jadi topik topik yang menarik ya. Betul. Bukan hanya di Indonesia tetapi juga di luar negeri, Iya. di mana alat itu ternyata masih dalam konteks kajian ya, dalam kajian masih terus diteliti apakah benar bahwasanya alat itu mampu mendeteksi orang yang berkata dusta ataupun tidak. Ya, Karena kan kepercayaannya. iya betul sekali. Karena kan bisa jadi orang itu memang cemas dan lain sebagainya, kemudian terdeteksi dia itu bohong. Karena yang diukur itu kan periferal, saraf periferal ya. Jadi saraf-saraf permukaan. Jadi bukan isi kualitas apa yang disampaikan. Nah, bagaimana kalau dia memang penipu ulung? Gitu yang ya? dia bisa menstabilkan emosi dan lain sebagainya, walaupun dia dalam posisi menyembunyikan informasi. Nah, itu yang menjadi permasalahan sehingga pernah saya mendengar bahwasanya alat itu tidak boleh dipakai sebagai ketika menangani kasus-kasus hukum di dalam persidangan. Itu sepertinya di Eropa ya, itu sepertinya tidak bisa dijadikan dasar. Iya, sepertinya masalah ya. Maka kita kan berangkat dari masalah. Kalau itu yang menjadi masalah, bagaimana seandainya kita ingin membantu penegakan hukum terkait tentang pengungkapan informasi yang benar dari orang yang misalnya saksi, misalnya pelaku dan sebagainya. Nah, salah satu peluangnya adalah dengan melihat aktivitas otak. Hanya saja kendalanya alatnya itu yang sepertinya terlalu besar kalau itu dipakai kan, dan itu terlalu mahal. Jadi saya mencoba melihat peluang bagaimana seandainya alat itu dimodifikasi menjadi lebih kecil, lebih murah, sehingga dia lebih bisa dimanfaatkan
untuk misalnya di kepolisian dan lain sebagainya ya, sehingga bisa lebih berdaya guna. Tapi itu panjang jalannya masih. Jadi pada saat di Amerika itu saya melihat apakah dimungkinkan metode itu dan sebagainya dengan melihat kajian literatur dan juga melihat alatnya itu sendiri langsung. Jadi tapi pengalaman yang luar biasa. Seperti yang Pak Dokter ini bisa diperkecil kali alatnya itu atau gimana? Nah, kebetulan saya menghadiri sebuah seminar di Amerika itu, mereka sedang merancang sebuah alat yang jauh lebih kecil, dan mereka dalam proses itu, jadi saya ini peluang yang lebih peluang yang sangat baik ya, betul. Untuk kemajuan peradaban manusia khususnya tentang pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini, pendeteksi kebohongan juga sih. Insya Allah. Tapi informasi terakhir alat itu udah jadi atau belum? Masih dia dalam riset ya, masih dalam riset. Dan teman-teman di MIT juga berkolaborasi dengan beberapa universitas di dunia ya. Menarik, sedang menarik. Terakhir Pak Dokter, ini karena tadi kan bicara Indonesia, luar negeri, Amerika. Kalau di Indonesia sendiri, alat itu bagaimana menurut Pak Dokter? Sebaiknya bagaimana? Kalau kita kan mungkin poligrafi ya, dan itu di kepolisian ya. Nah, mungkin perlu kita dilibatkan dalam penelitian dan lain sebagainya untuk memaksimalkan alat itu. Betul. Jadi seandainya alat itu masih berdaya, masih digunakan, nah kita kan bisa memaksimalkan misalnya dengan unsur-unsur parameter lainnya, sehingga tidak terfokus pada hanya saraf peripheral misalnya, untuk memaksimalkan hasil analisisnya. Menarik. Mudah-mudahan Indonesia negara kita punya alat itu barangkali ya, Pak Dokter. Insya Allah. Ya, kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya, Pak Dokter ya. Ya, Pak. Ya, pemirsa Tegar TV, ini dialog spesial kita bersama Susanto SSM MA PhD, menarik tentang pendeteksi kebohongan terkait linguistik. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.